Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Muatan yang akan kita pelajari adalah muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui. Baik sumber daya alam biotik maupun sumber daya alam abiotik. Semua sumber daya alam tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus, yaitu sebanyak 255,18 juta jiwa pada tahun 2015 yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Setiap pulau memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Selain itu, penduduk Indonesia juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Hingga saat ini, Indonesia masih termasuk negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah di bidang kependudukan. Misalnya, persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar provinsi maupun antar pulau. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan perbedaan kepadatan penduduk setiap provinsi. Mari kita amati peta persebaran penduduk Indonesia berikut ini. Perhatikan perbedaan warna di setiap provinsi. Warna setiap provinsi tersebut menggambarkan tingkat kepadatan. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa, ditandai dengan warna merah pada peta. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer. Perhatikan pula peta persebaran suku di Indonesia berikut ini. Indonesia memiliki keragaman suku yang tersebar di setiap provinsi. Suku adalah golongan bangsa dengan ciri khas tertentu sebagai bagian dari bangsa yang besar. Terkadang, lebih dari satu suku hidup menetap dalam satu provinsi. Selain keragaman suku, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Awalnya, hanya ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama tersebut tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Secara umum, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh lebih dari 60% penduduk pada masing-masing provinsi, kecuali Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk lebih mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, kamu bisa mulai mengamati dan mewawancarai teman-teman yang ada di grup sekolahmu. Kalian bisa mewawancarai atau bertanya langsung melalui grup, telepon, atau video call. Pada kondisi normal, wawancara berkelompok harus memperhatikan persiapan-persiapan sebelum wawancara.
Persiapan tersebut adalah menentukan tempat dan waktu wawancara, menentukan narasumber yang sesuai, menentukan tugas masing-masing anggota, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir, menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang akan diajukan kepada narasumber. Keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Meskipun memiliki banyak keragaman, semua warga harus hidup rukun dan saling membantu. Salah satu contoh hidup rukun adalah adanya kerukunan antar beragama di Indonesia. Keberagaman di Indonesia tidak serta-merta menjadikan kita lupa dengan aturan-aturan agama. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi, meskipun kita harus bertoleransi dengan agama lain, tapi kita tidak boleh mencampur adukan aturan agama kita dengan agama mereka. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai. Kerukunan umat beragama merupakan cerminan contoh toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan hidup. Menjaga kerukunan umat beragama merupakan upaya untuk tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama dengan agama lain. Tri Kerukunan Umat Beragama yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap nilai sila pada Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan, dan mengacu kepada satu tujuan. Pancasila termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan nilai dasar yang bersifat abstrak. Nilai luhur sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Nilai luhur sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Nilai luhur sila yang ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai luhur sila keempat, pemilu, musyawarah untuk mufakat. Pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai sila yang terakhir memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila baik untuk kita lakukan. Sebaliknya, kita hindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai Pancasila dapat berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di lingkungan rumah diantaranya tidak melaksanakan ibadah, tidak berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan mengerjakan tugas di rumah, membantah perintah atau nasihat orang tua, serta berbohong kepada anggota keluarga yang lain. Di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila diantaranya hanya berteman dengan orang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek jawaban atau tugas teman, berkelahi, saling mengejek, tidak ikut upacara bendera, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila di masyarakat diantaranya tidak mau menjenguk tetangga yang sakit,
melarang orang lain melaksanakan ibadah sesuai agamanya, minum minuman keras, suka pamer, mencuri, menganiaya, dan lain sebagainya. Selain menjaga kerukunan umat beragama, sikap yang mencerminkan nilai Pancasila yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan cerminan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Perilaku yang menunjukkan sikap cinta tanah air diantaranya membeli produk-produk dalam negeri, mempelajari tari-tarian daerah, membeli dan mengenakan batik, mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, dan mengajarkan anak-anak di daerah terpencil. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan diperhatikan, diamati, dan dipahami. Dikerjakan juga LK yang sudah Bu Ria berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.